Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan bagaimana cara menggunakan Turnitin di lingkungan Farmasi Universitas Jember. Langkah pertama, kita membuka dulu situsnya Turnitin di turnitin.com. Setelah kita masuk di situs Turnitin, kita login di sini disarankan menggunakan SSO. Setelah kita login, nah di sini kita terdapat dua role, yaitu sebagai instructor dan sebagai student. Kita masuk ke role instructor. Di role instructor tersebut yang harus kita lakukan adalah membuka kelas. Kelas yang dibuka hanya diperbolehkan satu kelas saja. Jika lebih maka nanti akan mengalami banned oleh admin dari universitas. Setelah kita membuka satu kelas, kita bisa menambahkan kelas dengan cara add kelas. Lalu kita masukkan nama kelasnya. Kita bisa masukkan enroll key main, terserah. Subjeknya apa kita bisa isi, studentnya kita isi, dan tanggalnya sampai berapa kita isi. Untuk kelas saya sarankan untuk sampai dioptimalkan sampai tahun depan. Setelah kita menyelesaikan kelas tersebut, kita pilih submit. Nah, setelah kita masuk di kelas, maka nanti akan muncul kelas yang kita tampilkan. Ini saya bikin satu kelas namanya paper. Ketika kita setelah selesai membuka satu kelas, maka tugas kita selanjutnya adalah menambahkan assignment. Assignment di sini tujuannya adalah untuk tempat kita mengupload tugas atau skripsi mahasiswa atau paper yang akan digunakan, yang akan dicek untuk Turnitin. Caranya seperti apa? Kita klik plus assignment di sini. Oke, lalu kita berikan judul assignmentnya. Misalkan judulnya tugas untuk skripsi dengan nama mahasiswa Paijo. Kita kasih nama Paijo di sini. Lalu start date-nya kita mulai pada tanggal berapa. Misal kita buka dari awal bulan, yaitu 1 November. Lalu jamnya kita set di jam 00. Ini untuk default saja, nanti bisa diset sesuai dengan kebutuhan. Lalu due date-nya kita pilih di tanggal 30 jam 23.59. Nah, setelah itu untuk feedback date release-nya kita bisa pastekan dari sini. Di sini di Ctrl C, lalu di Ctrl V. Lalu setelah itu kita masuk di optional setting. Di optional setting yang kita klik adalah yang pertama itu adalah allow submission of any file type, lalu allow late submission. Lalu untuk settingan selanjutnya ini, kalau misalnya kita mau menggunakan enable checking user ATS teknologi, ini nanti biasanya kita gunakan apabila untuk proofreading, tapi kita tidak menggunakan itu. Lalu untuk similarity report, kita klik di sini, kita gunakan yang generate report immediately student cannot resubmit. Jadi ini kita pilih mahasiswa bisa melihat langsung
setelah mereka mensubmit. Lalu ini settingannya. Terus ini kalau misalnya kita mau mengekskludkan, bisa dalam bentuk kata atau paragraf. Biasanya yang dia sering digunakan kalau yang persentase di sini yang kurang dari 1%, atau kalau menggunakan kata yang 5 kata. Lalu setelah itu student paper repository kita centang, current archive web kita centang, dan periodical journal and publication kita centang. Lalu hal yang paling penting adalah di settingan ini, yaitu kita memilih do not store the submit paper. Nanti kalau kita masukkan, kita pilih yang menu di atas, maka akan masuk di repositorinya Turnitin. Jika sudah, kita klik submit di sini. Oke, ini kelasnya ada yang nah, setelah selesai kita pilih save this setting of for the future use. Jadi nanti kalau misalkan kita men-setting ke depannya, kita tidak usah melakukan setting yang bagian bawah lagi. Oke, setelah kita men-set dari kelasnya tersebut, kita masuk lagi ke paper di sini. Lalu kita tambahkan student. Student yang ditambahkan hanya satu, yaitu kita sendiri dengan menggunakan email yang tertera pada Turnitin tersebut. Dimana cara mengeceknya? Kita klik di nama kita. Nah, di sini kita ada username yang terikat pada Turnitin tersebut. Lalu kita tinggal sesuaikan nama kita dengan paper yang dengan nama student tadi. Kita bisa add student di sini. Kita masukkan nama, kelas, terus setelah itu jangan lupa untuk emailnya dengan menggunakan email yang belakangnya UNET ACID atau mail UNET ACID. Setelah kita selesai melakukan setting, untuk apabila kita ingin melakukan proses pengujian, kita klik instructor, kita mengubah diri ke statusnya sebagai student. Lalu kita masuk ke paper. Nah, di sini akan ada banyak assignment yang sudah kita bikin. Misalkan kita tadi punyanya Mas Paijo. Di sini kita tinggal upload paper punyanya Mas Paijo. Di sini kita misalkan kasih judul revisi 1. Kita pilih filenya. Misalkan
Oke, setelah selesai ada submission complete di sini. Setelah itu kita bisa lihat similarity-nya di bagian sini. Nah, ini prosesnya masih dicek oleh pihak Turnitin. Ketika nanti sudah selesai, di sini akan muncul hasil seperti ini. Nah, dari hasil tersebut kita bisa melihat mana berapa banyak yang kemiripannya. Lalu di sini apabila ada bibliografi tidak akan terdeteksi karena kita sebelumnya sudah melakukan exclude bibliografi. Kalau misalnya kita mau menambahkan exclude-nya, kita pilih yang ada lambangnya filter and setting ini. Dan kita pilih yang 5 words. Kita apply change. Nah, di sini. Kalau sudah, kita klik download, lalu kita klik current view. Kita simpan. Dan seperti itu cara penggunaan Turnitin di Fakultas Farmasi Universitas Jember. Terima kasih.